kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum Bu Haja Suprati. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Bu Haja, hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan pimpinan kepala sekolah. Jadi kan sebagai pimpinan atau kepala sekolah di UPTD SDN 1 Taman Fajar, ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan berkaitan dengan tugas pada modul 3.1 implementasi kontekstual calon guru penggerak angkatan 11. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tugas dari implementasi kontekstual modul 3.1. Beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang kita lakukan adalah saya akan melihat apakah masalah tersebut ini merupakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kemudian juga melihat apakah masalah tersebut ini melanggar hukum atau tidak. Kemudian juga ini perlu kita klarifikasikan bersama kepada seluruh dewan guru bagaimana baiknya hal tersebut, karena ini menyangkut adalah kepada pihak murid dan juga bimbingan kita sebagai dewan guru atau guru kelas. Ini perlu musyawarahkan bersama, karena ini apabila anak tersebut tidak diklarifikasikan bersama, ini akan menimbulkan suatu gejolak masalah di sekolah. Betul sekali. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama ini mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini saya akan menilai kepentingan tersebut itu apakah berpihak pada murid atau tidak, juga menguntungkan sebagian kelompok atau keputusan yang diputuskan secara adil. Ya, jadi dilihat dulu Bu ya, ini kepentingan ini pribadi, kelompok, atau dia berpihak pada murid atau tidak, gitu ya. Oke. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan jenengan lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya Bu? Langkah-langkahnya yaitu akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan pada permasalahan tersebut. Misalnya itu melibatkan wali murid atau guru kelas atau anak tersebut, di mana anak itu akan menjadikan suatu problema atau permasalahan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan itu tadi pada permasalahan tersebut. Kemudian kita sharing bersama, duduk bersama antara semua jajaran pendidikan, terutama adalah dewan guru,
kemudian bila perlu anak itu sendiri atau wali murid Wali yang murid juga. bersangkutan. Iya, itu tidak terlepas dari wali murid dan kita semua. Harus duduk bersama, sharing bersama. Iya. Selanjutnya Bu, apa Bu yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam keputusan kasus-kasus dilema etika, dilema, ya, yang namanya kata dilema dan etika. Kalau etika itu adalah yang menyangkut kepada tingkah laku dan aturan kebijakan sekolah, ya. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini adalah bisa menyelesaikan permasalahan dengan adil di semua pihak, ya. Kemudian misalnya ada satu orang siswa dalam kelas yang merupakan dilema etika, misalnya anak tersebut itu kurang mampunya dalam berpikir kritis di dalam kelas, kemudian menimbulkan anak itu kurang berani dalam segala sesuatunya dan sebagainya, kemudian keterlambatan dalam berpikir. Nah, hal tersebut ini akan mengganggu teman-teman ketika belajar di kelas, sehingga anak tersebut itu apabila dinaikkan dia akan bagaimana memberatkan seorang guru kelasnya untuk di kelas berikutnya. Apabila ditinggal, mereka itu merupakan beban moral karena mungkin faktor usia sudah waktunya naik kelas atau malu dengan teman-temannya yang masih agak kecil-kecil dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan dilema bagi anak tersebut, bagi kita juga, ya. Jadi ini merupakan keputusan finalnya adalah kebijakan sekolah yang memberikan solusi yang terbaik kepada anak tersebut. Oke, Bu. Terus biasanya dalam penyelesaian, Bu, untuk selanjutnya, apakah dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan di sekolah itu ada jadwal tertentu atau biasanya diselesaikan langsung, Bu? Diselesaikan langsung, kemudian apabila perlu diadakan tindak lanjut atau penyelesaian berikutnya, nanti ada waktu tertentu secara berkala. Berarti melihat dari Melihat, permasalahan iya, itu sendiri, melihat kalau memang itu perlu ada tindak lanjut ya, Iya. permasalahan akan diselesaikan Iya. di waktu yang lain. Iya. Oke. Kemudian Bu, biasanya selama ini Bu, ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang membantu jenengan dalam menyelesaikan permasalahan atau mengambil keputusan di sekolah? Ada. Yang membantu adalah ya dewan guru, teman sejawat, atau dari pihak wali murid, atau kemudian komite sekolah. Bila perlu kita ajak duduk bersama, kita ajak sharing bersama untuk masalah keadaan sekolah. Terutama sekali pada Ya, kasus dilema terutama etika ini ya, adalah Bu, ya. pada kasus-kasus ini yang juga sering ada atau terjadi di sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman yang mengambil dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Apa yang bisa dipetik pengalaman dalam mengambil keputusan selama ini? Yang bisa kita petik untuk pengambilan keputusan tersebut, ya kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian-kejadian yang sudah, itu bisa menjadi perubahan anak-anak yang lebih baik untuk di masa berikutnya. Jadi merupakan menjadi pengalaman bagi anak-anak misalnya yang menjadi masalah-masalah tersebut, sehingga menjadi berubah untuk lebih baik lagi. Oke. Terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawaban dari wawancara ini. Nah, ini
sangat penting sekali untuk kita semua, terutama kepada saya juga bisa mengambil ilmu dari pengalaman-pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan. Dan ini bukan hanya menjadi syarat tugas dari CGP untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, tetapi juga ini menjadi ilmu buat saya. Pengalaman jenengan itu sangat berarti dan bisa menjadi suri teladan buat saya. Ini menjadi bisa saya tiru untuk kedepannya. Terima kasih banyak, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari Pak Parwan? Sehat. Pak Suparwan, Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Totoharjo. Ya, betul. Ya. Nah, ini berkaitan dengan tugas. Saya melaksanakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Nah, ini saya harus mengisi tugas demonstrasi konseptual, yaitu tentang pengambilan keputusan dari kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Nah, ini ada 2 kepala sekolah yang harus saya wawancarai. Yang pertama tadi Ibu Aja Suprapti dari UPTD SDN 1 Taman Fajar, dan yang kedua dengan Bapak Suparwan SPD sebagai kepala sekolah UPTD SDN 2 Totoharjo. Ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak, Ya, dalam pengambilan keputusan. Ini yang pertama, selama ini bagaimana Pak Suparwan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya. Jadi begini, saya akan melihat apakah masalah tersebut merupakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Jadi apabila kita melihat permasalahannya itu masalah pribadi, ya keputusannya berbeda dengan masalah kelompok. Jadi masalah ini yang harus kita laksanakan ini adalah kepentingan kelompok, karena ini menyangkut sekolah, begitu. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak Suparwan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk pengambilan keputusan yang Anda sampaikan ini kita lihat kepentingan tersebut apakah itu berpihak kepada siswa atau menguntungkan kelompok atau pribadi. Jadi keputusan ini kita ambil secara adil. Kalau itu memang untuk kepentingan siswa, ya kita sampaikan apa adanya, kemudian kita ambil keputusan itu secara adil. Gitu. Jadi secara seadil-adilnya, Pak, Ya. Berpihak pada siswa, Pak, ya. Siswa, ya. Selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Suparwan lakukan selama ini, Pak, dalam mengambil putusan, menghadapi masalah, mengambil putusan, itu langkah-langkah prosedurnya apa saja, Pak, yang selama ini dilakukan, Pak? Jadi langkah-langkah yang kami ambil, kita melihat permasalahan ini yang terjadi di sekolah, karena sekolah itu tidak perorangan. Jadi kami punya guru, punya komite, kemudian punya juga orang-orang yang bisa diajak bekerja sama, maka kepentingan itu ya yang kita ambil ya pada permasalahan tersebut itu sesuai dengan pokok permasalahannya. Saya catat, Pak, ya. Iya. Jadi intinya kita harus berkolaborasi. Intinya harus berkolaborasi dengan komite, dengan sesama teman, Iya, guru, teman sejawat, kemudian wali, siswa, seperti itu. ya. Kemudian, oke, baik, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Suparwan anggap yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada permasalahan-permasalahan, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, kita harus mengambil keputusan dengan berkolaborasi. Kolaborasi. Ya, kolaborasi antara guru kelas, Ya. karena mungkin yang bermasalah itu adalah kelas tertentu. Maka kita harus panggil dulu guru kelasnya. Kemudian bila perlu kita memanggil orang tua siswa. Orang tua siswa, Pak, ya, saya tulis, Pak, ya, orang tua siswa. Gitu. Oke, Pak. Yang selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan putusan dari kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa ini, Pak? Hal-hal yang dimaksud seperti apa? Ya, yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan, Pak. Oh iya. Jadi keputusan ini memang kadang-kadang ada hal-hal yang menjadi dilema. Ya. Itu mungkin tidak sependapat dengan orang tua, walaupun itu salah. Kadang-kadang Betul, Pak. memang dianggapnya benar, padahal itu salah. Padahal salah. Iya, jadi yang menjadi tantangan pengambilan keputusan ini, ya itu tadi. Kadang-kadang yang bisa kita selesaikan masalah ini dengan adil, tapi kadang-kadang orang tua tidak menerima. Padahal itu yang Padahal kita kita sudah ambil bijaksana. sesuai dengan kebijaksanaan yang seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kemudian, Pak, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita menyelesaikan suatu masalah, ini biasanya penyelesaian masalah ini Bapak Suparwan di sekolah dilakukan secara terjadwal atau serta-merta spontan, Pak? Permasalahan di sekolah kadang-kadang memang terjadi sesaat atau mendadak. Jadi memang kita sudah punya program penyelesaian masalah itu ada jadwal. Tapi apabila permasalahan itu terjadi secara spontan atau mendadak, ya kita selesaikan secara spontan itu. Jadi kondusif, Iya. situasional, Pak. Iya, Berarti, situasinya Pak, ya. seperti apa. Tapi kita punya jadwal untuk menyelesaikan ini. Apabila terjadi suatu masalah, kita punya jadwal. Seperti itu. Selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Suparwan dalam pengambilan keputusan, Pak, berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, ada. Ada, Pak, ya? Jadi keputusan kepala sekolah ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Iya, kita punya teman sejawat, punya guru, punya komite, semuanya ini ya harus bekerja sama. Karena sekolah ini tidak cukup diselesaikan oleh kepala sekolah. Sehingga permasalahan itu akan selesai jika kita mau bekerja sama dengan pihak yang lain. Yang terakhir, Pak, dari semua yang telah disampaikan, ini pembelajaran apa, Pak, yang bisa kita petik dari pengalaman-pengalaman Bapak Suparwan dalam mengambil kesimpulan, Pak, dalam mengambil suatu putusan? Jadi keputusan yang kita ambil ini memang suatu pembelajaran. Apabila keputusan ini berpihak secara adil, maka ini kedepannya kita akan selalu dipercaya oleh orang. Karena keputusan ini bukan keputusan yang sifatnya itu perorangan. Jadi untuk menjaga image kita ini, supaya kita sebagai kepala sekolah itu bisa menjaga kebaikan sekolah itu sendiri, maka ya mudah-mudahan dengan keputusan ini kedepannya kita tetap akan dipercaya oleh masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah kepercayaan. Iya. Pak, ya? Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu jenengan. Ini bukan hanya menjadi tugas saya menyelesaikan tugas dari CGP atau calon guru penggerak, tetapi juga ini menjadi wawasan buat saya, wawasan untuk saya, dan menjadi contoh teladan yang patut saya tiru nantinya dalam saya mengambil keputusan-keputusan. Ini dari wawancara ini juga merupakan pembelajaran untuk saya, Pak. Iya. Oh, ternyata saya menggali pengetahuan dari kepala sekolah yang lain bahwa bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih sekali, Pak. Saya anggap cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.